Pihak Belanda kerepotan menghadapi strategi gerilya perjuangan Banjar. Halo Sob, what's up? Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Denny di channel Borneo Blog. Seperti sebelumnya, saya ingin menyapa sobat-sobat semua di seantero Pulau Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam, apa kabar Sob? Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah mengklik video ini dan mengklik channel Borneo Blog. Jangan lupa bagi sobat-sobat yang suka cerita-cerita storytelling, jangan lupa tekan tombol subscribe, kan juga tombol lonceng jika sobat-sobat pikir video-video di channel saya bermanfaat. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang sejarah singkat Perang Banjar. Nah, bagaimana ceritanya Sob? Yuk kita langsung mulai. Perang Banjar menjadi catatan sejarah tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Selatan, Sob. Perang ini amat menentukan nasib wilayah Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada masa kolonialisme Belanda. Menurut sumber Belanda, Perang Banjar berlangsung antara tahun 1859 sampai 1906. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah dimulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Tergiur akan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kerajaan Banjar, hasrat Belanda ingin menguasai wilayah Kerajaan Banjar pun tidak terbendung, Sob. Berbagai macam cara dilakukan Belanda untuk mendapatkan keinginan mereka tersebut. Belanda melakukan berbagai macam paksaan dan tipu daya. Pada zaman itu, revolusi industri di Eropa membuat pencarian akan bahan bakar begitu giat dilakukan. Pada 1845, antara Belanda dan Banjar disepakati perjanjian baru, Sob, yang hasilnya menutup sama sekali akses kesultanan ke laut. Imbasnya tentu sangat melukai wibawa orang-orang Banjar yang sejak dulu dikenal sebagai bangsa maritim. Tidak hanya itu, campur tangan Belanda di bidang pemerintahan yang dinilai memberikan dampak buruk bagi kesultanan dan rakyat Banjar juga menjadi penyebab awal pecahnya Perang Banjar, Sob. Cerita ini berawal ketika meninggalnya Sultan Banjar, yaitu Sultan Adam, pada 1 November 1857. Sultan Adam dalam surat wasiatnya menetapkan pengganti selanjutnya yaitu cucunya, Hidayatullah kedua. Namun, campur tangan Belanda menyebabkan pergolakan pergantian kekuasaan ini, Sob. Belanda mempengaruhi kesultanan dan kemudian mengangkat Tamjidullah kedua sebagai Sultan Banjar yang baru, sedangkan Hidayatullah kedua hanya disposisikan sebagai patih, Sob. Meski demikian, beberapa pihak dari kesultanan menolak dan tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Nyai Ratu Kamalasari, permaisuri almarhum Sultan Adam, Pangeran Antasari, dan para panglima Banjar, utamanya Demang Lehman, tetap bersepakat mendukung Hidayatullah kedua sebagai sultan resmi. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan ternyata, Sob. Di tengah rakyat dan kalangan para ulama, Pangeran Hidayatullah kedua lebih diterima ketimbang Tamjidullah kedua, yang dikenal sangat dekat dengan Belanda. Kedekatan Tamjidullah kedua dengan Belanda ini, Sob, dapat menjadi ancaman besar bagi rakyat dan kesultanan. Tidak dapat dibungkiri bahwa pada akhirnya Belanda hanya mementingkan tujuan mereka sendiri sebagai bangsa penjajah. 2 tahun pasca meninggalnya Sultan Adam dan pergantian kekuasaan, pergejolakan terus terjadi, Sob. Hal ini membuat Pangeran Antasari mengambil sikap perlawanan terhadap Belanda. Pada April, tepatnya tanggal 18 April 1859, Pangeran Antasari menghimpun sekitar 3.000 pasukan dan menyatakan perang terhadap Belanda. Tujuan pertama adalah menyerbu pos-pos pertahanan Belanda dan tambang batu bara milik asing di Pengaron. Dan kejadian ini menandakan dimulainya Perang Banjar, Sob. Awal pertempuran, pihak Belanda kerepotan menghadapi strategi gerilya perjuangan Banjar. Dan pada Mei tahun 1859, Pangeran Antasari berhasil menduduki seluruh daerah Martapura. Adapun Pangeran Hidayatullah kedua menghuni basis pertahanan di Karang Intan di luar Martapura. Pada bulan Desember, Sob, tepatnya tanggal 28 Desember 1859,
Pangeran Antasari juga menjalin komunikasi dengan para pangeran Kesultanan Kutai Kartanegara, yakni Natakusuma, Anom, dan Kerta. Melalui mereka, laskar-laskar Pangeran Antasari mendapatkan pasokan senjata api. Meskipun demikian, persenjataan Belanda telah lebih maju sob dan memiliki jangkauan luas ketimbang milik koalisi Pangeran Antasari. Tidak hanya itu, guna melemahkan kekuatan pasukan Pangeran Antasari, pihak Belanda juga menawarkan kepada penduduk agar ikut memburu Pangeran Hidayatullah II dan tentunya Pangeran Antasari sob. Melalui selebaran pengumuman, kepala mereka berdua dihargai masing-masing 10.000 gulden atau setara dengan 80 juta kalau sekarang sob. 3 tahun Pangeran Antasari berada di atas angin, namun situasi mulai kurang menguntungkan bagi para pejuang Banjar sejak September tahun 1862. Belanda dapat merebut benteng-benteng pertahanan di Teluk Timpa, Basarang, dan Tumbang Muroy. Apalagi sejak tanggal 3 Maret 1862, pihak Belanda dengan siasat licik memperdaya dan menangkap Sultan Hidayatullah II. Sang Sultan kemudian dibuang ke Bali, kemudian Batavia, dan akhirnya di Cianjur. Meskipun tanpa Sultan Hidayatullah II, Pangeran Antasari terus menyuarakan perlawanan rakyat Banjar sob terhadap tentunya Belanda. Untuk memperkuat pertahanan, Pangeran Antasari mendirikan 7 unit benteng di Taweh. Tetapi sayang sekali, wabah cacar mulai menyebar di daerah tempat pejuang Banjar menetap. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1862, Pangeran Antasari wafat akibat terimbas penyakit ini di Beyan Tegak. 2 tahun kemudian, Demang Lehman menyusul kepergiannya. Sejak kepergian penggawanya sob, pada 20 September 1868, Belanda begitu leluasa menekan para pejuang Banjar. Meski demikian, para pejuang Banjar tetap dapat memberikan perlawanan yang sangat sengit di bawah pimpinan para tokoh Banjar sob yang tersisa saat itu. Di antaranya Gusti Mat Seman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Di beberapa kesempatan, strategi gerilya membuat Belanda menelan kekalahan sob. Pertempuran terus berlarut. Belanda dari Batavia mengirimkan pasukan ke Kalimantan Selatan. Mayor Van Heemskerk, pemimpin militer Belanda pada Perang Banjar sob, puas begitu mendapatkan bantuan dari pusat kolonial. Pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 25 Oktober tahun 1869, Belanda mulai lebih gencar menggempur pejuang Banjar. Perang terus berlanjut, namun pihak Belanda yang terus memberikan gempuran membuat para pejuang Banjar tidak dapat bertahan sob. Pada tahun 1905, Perang Banjar dapat dikatakan usai. Anak Pangeran Antasari, yaitu Muhammad Seman, gugur pada bulan Januari, tepatnya tanggal 24 Januari tahun 1905. Sebelumnya, dia merupakan Sultan Banjar di Pelarian. Sejak saat itu, riwayat Kesultanan Banjar dapat dikatakan berakhir sob dan menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Oke sob, tidak terasa cerita kita sudah selesai. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, klik tombol like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Oke sob, demikian. Kita ketemu di kesempatan berikutnya.